Sobat Ganto, saya Zaifa Nadia Aprilia sedang berada di PDKIM Padang Panjang. Nah, PDKIM Padang Panjang merupakan singkatan dari Pusat Dokumentasi dan Informasi mengenai Kebudayaan Minangkabau. Nah, PDKIM ini juga bernama sebagai Museum Bustanil Arifin yang terletak di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berikut liputan selengkapnya. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau akrab dikenal dengan PDIKM Padang Panjang merupakan tempat penyimpanan dokumen sejarah budaya Minangkabau yang berada di kawasan Minangkabau Village, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Untuk harga tiket menuju kawasan PDIKM ini sekitar Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Terdapat dua pintu masuk pertama di bagian depan yang langsung menghadap bangunan rumah gadang, satu lagi berada di sebelah kiri rumah gadang dekat area parkir. Dari gerbang akan langsung terlihat bangunan rumah gadang yang dihiasi oleh pohon-pohon yang rindang dan hijau. PDIKM didirikan pada tanah seluas 2 hektar dengan arsitektur berbentuk rumah gadang. Pada 8 Agustus 1988, diletakkan batu pertama untuk mendirikan museum tersebut. Gedung ini kemudian diresmikan pada 19 Desember 1990. Semenjak saat itu, telah dikumpulkan lebih dari 3.000 dokumen tentang budaya Minangkabau. Gagasan pembuatan tempat ini diperkerasai oleh Abdul Hamid dan Legend Bustanil Arifin. Tujuan dari PDIKM sendiri yaitu untuk memberikan informasi tentang kebudayaan Minangkabau, mengumpulkan berbagai macam dokumentasi, baik tertulis maupun audio. Di PDIKM juga disediakan penyewaan baju adat Minangkabau khas Padang Panjang. Tempat penyewaan pakaian tersebut terletak di bawah basement rumah gadang. Melalui museum ini, pengunjung bisa belajar mengenai rumah gadang, termasuk kegunaan dan makna dari setiap ukiran dan koleksi foto yang ada. Sejarah berdirinya PDIKM ini. Jadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau ini, yaitu peletakan batu pertamanya tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Diresmikan tanggal 17 Desember 1990. Yang mendirikan itu almarhum Bapak Bustanil Arifin SH. Beliau itu kan mantan Menteri Koperasi dulu. Lahir di Kota Padang Panjang ini. Jadi ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahiran dibuatlah Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau ini. Kenapa tercetus ide oleh almarhum mendirikan Pusat Dokumentasi ini? Karena sebelum ini orang Minang mempelajari adat sendiri itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Karena literatur mengenai adat Minangkabau banyak di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional Jakarta, juga di Leiden di Belanda. Makanya almarhum kumpulkan literaturnya, wadahnya didirikan di Padang Panjang sebagai tanah kelahiran beliau. Jadi berhubungan ya Bu ya dengan tanah kelahiran beliau dan juga motivasi beliau untuk mendirikan kebudayaan Minangkabau, mungkin dokumentasi dari kebudayaan Minangkabau. PDIKM sendiri merupakan perpustakaan di mana koleksi utamanya ialah buku dan juga arsip. Almarhum Bustanil Arifin membuat 2 contoh rumah gadang untuk generasi muda. Rumah gadang pertama yaitu PDIKM, dibuat untuk perpustakaan yang berasal dari Kelarasan Kotopiliang. Sedangkan rumah gadang yang kedua dihibahkan oleh beliau kepada pemerintahan Kota Padang Panjang yang berasal dari Kelarasan Budi Caniago. Di depan rumah gadang PDIKM ini, terdapat 4 rangkiang yang berfungsi untuk ketahanan pangan dari pemilik rumah gadang. Yang pertama, ada rangkiang si tinjau lawi, rangkiang si tangguang lapa, rangkiang si bayau-bayau, dan yang terakhir yaitu rangkiang harimau penghuni koto. Kita kenalan dulu ya Bu. Kenalin, nama aku Zaifa Nadia Aprilia, biasa dipanggil Zaifa Bu. Nama Ibu siapa nih? Nama saya Ibu Haja Putria Sahabuddin. Ya. Panggilannya Bu? Panggilnya Ibu Putria. Ibu Putria. Oke, salam kenal ya Bu ya. Iya, salam kenal juga. Nah, berarti kan udah tahu Bu sedikit banyaknya mengenai kebudayaan di Minangkabau dari PDIKM ini.
apa saja sih Bu yang telah Ibu dapatkan informasinya mengenai kebudayaan Minangkabau? Mungkin pendapat Ibu mengenai kebudayaan. Ya, luar biasa. Saya menganggap luar biasa di Padang ini. Kenapa? Karena tadi ini sebelum saya berfoto dengan menggunakan pakaian adat Padang, ada sedikit cerita yang sempat saya ambil dari salah satu petugas dari rumah gadang ini, bahwa di sini itu menjadi menantu laki-laki orang Padang itu ada berbagai macam karakter, ya kan? Tapi saya tidak ingat karakter apa, yang jelas ada berbagai tingkatan karakter untuk menjadi menantu laki-laki atau menantu perempuan. Bahkan di dalam rumah tangga itu ada aturan-aturan, ya kan? Ada aturan-aturan, termasuk di rumah gadang ini ada 9 kamar, kemudian ada kamar-kamar tertentu untuk beberapa anak-anak ya yang sudah diatur oleh rumah tangga itu sendiri ya. Itu yang sedikit saya tahu tentang itu ya. Ya. Berarti lumayan juga ya Bu ya informasi yang telah Ibu dapatkan di PDIKM ini. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, apa sih Bu kesan dan pesan Ibu mengenai PDIKM ini ataupun mengenai kebudayaan Minangkabau ini? Yang jelasnya kita sebagai warga Indonesia sepertinya kita kaya akan budaya ya, utamanya di Padang ini, wilayah Padang ini. Terlalu banyak yang harus kita ketahui tentang Padang. Mengapa? Karena berbagai pembagian wilayah, sehingga untuk mengunjungi beberapa tempat itu tidak cukup waktu hanya seminggu, harus melebihi daripada seminggu. Iya, seperti itu. Iya. Mungkin untuk hari ini mengenai PDIKM ini cukup menarik juga nih dibahas sama Ibu yang dari jauh nih, datangnya dari Sulawesi ya Bu ya, Sulawesi Barat. Iya, Mamuju. Iya. Kami Mamuju. Mungkin untuk kesempatan lain kali ya Bu ya bisa mengunjungi Sumatera Barat ini sehingga lebih bisa mengenal kebudayaan dari Minangkabau ini. Iya, insya Allah nanti berikutnya ya. Terima kasih, saya sudah diberi waktu untuk berdiskusi atau mewawancara ya, mengisi. Nah, tadi saya sudah mewawancarai beberapa pengunjung. Nah, menurut Ibu nih, siapa saja sih Bu tokoh-tokoh penting yang telah mengunjungi PDIKM ini? Sudah, mungkin yang untuk internasionalnya mungkin kita bisa lihat fotonya di sana. Kunjungan Ratu Beatrix dari Belanda. Wow. Ya, juga ada foto Ratu Megawati juga waktu jadi Wapres juga pernah berkunjung ke sini. Macam-macam banyak. Tapi ini tidak banyak juga kita takutkan. Kan banyak ini bisa dilihat. Ada juga dulu dari Raja Negeri 9 dulu pernah juga datang berkunjung ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Minangkabau. Sudah banyak dapat berkunjung. Wow. Cukup itu juga ya Bu ya, cukup menarik juga ya, sehingga para tokoh-tokoh ya, sehingga para tokoh-tokoh penting sudah berkunjung ke PDIKM ini. Nah, untuk jumlah pengunjung nih Bu, apakah setiap minggu itu berbeda antara hari biasa dengan hari weekend Bu? Ya, jadi kita di sini kalau kita apakan untuk tamu yang paling banyak itu banyak dari Malaysia. Oh, Malaysia. Karena kita dari Negeri 9 sendiri asal nenek moyang itu orang Padang. Jadi mungkin nampak tilas lagi ke data kelahiran banyak kunjung itu dari Malaysia. Tapi kita nggak bisa di waktu COVID ya itu terkendalanya karena semua kena 2 tahun vakum. Tamu dari Malaysia karena juga dia nggak bisa juga untuk keluar kan. Tapi untuk ini kunjungan biasa itu banyak dari pelajar atau apalagi ada pelajaran mutan lokal pasti akan belajar tentang adat Minangkabau. Itu juga dari mahasiswa, makanya kan dari tujuan berdirinya pusat dokumentasi ini membantu para siswa, mahasiswa dan umum untuk mempelajari adat Minangkabau. Mungkin bisa kita kenalkan dulu namanya Bapak siapa Pak? Oke baik, siapa namanya Mbak? Oh, Zaifa. Mbak Zaifa, terima kasih Mbak Zaifa. Oke baik, perkenalkan nama Mahmud ya, kemudian warga atau tinggal di Kota Padang.
Jadi Sobat Ganto, Bapak ini juga membawa rombongan dari Sulawesi Barat ya Pak ya? Sulawesi Barat untuk mengenalkan yaitu mengenai kebudayaan Minangkabau. Nah ini juga salah satu program untuk dukungan dari pemerintah juga ya Pak ya? Ya betul. Oke. Nah untuk selanjutnya nih Pak, kesan dan pesan Bapak nih terhadap PDIKM Padang Panjang ini Pak? Oke, baik, terima kasih. Nah, saran PDK ini karena ini kan apa yang ada di sini ini kan perlu ada namanya perawatan ya, jangan sampai ya mudah-mudahan kita tidak mengharapkan itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Mudah-mudahan ada masyarakat gitu ya bisa dilakukan secara apa namanya ormas masyarakat yang ikut berperan dalam bagaimana menjaga benda-benda pusaka peninggalan ini sehingga anak-anak kita itu bisa mengenang gitu ya, walaupun kalau misalnya kita saya keturunan orang Minang tapi nggak tahu gitu ya seperti apa itu rumah yang sebenarnya rumah Minang, karena saya yakin yang datang itu akan banyak nanti nggak tahu itu rumah Minang itu seperti apa ya, pojoknya seperti apa, pintunya. Kalau saya lihat itu ya, rumah Minang itu artinya kalau diukur kamarnya itu kan berdasarkan anak perempuannya ya, seperti ini kita lihat ya ada berapa ya, itu dia. Saya kira ayo sama-sama kita merawat ya, apa namanya budaya kita, menjaga budaya kita, mulailah kita hidup sesuai dengan norma-norma budaya Minangkabau supaya Minangkabaunya itu kental di masyarakat, baik untuk generasi yang akan datang, termasuk generasi yang akan datang. Ya, itu saya kira kesannya. Nah, Sobat Ganto, itulah beberapa informasi mengenai kebudayaan Minangkabau dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi PDIKM ini karena terdapat banyak informasi kebudayaan Minangkabau. Baiklah, saya Zaifah Nadia Aprilia beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.